Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alisa Kutrunada, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, IAIN Jember. Di sini, saya akan menjelaskan tentang alat-alat PR. Pengertian Public Relation. Public Relation merupakan sebagai perantara antara pimpinan organisasi dengan publiknya, baik dalam upaya pembinaan hubungan masyarakat internal maupun eksternal. Profesi Public Relation pada umumnya diyakini akan menjadi fasilitator, motivator, bahkan menjadi agen perubahan. Salah satu definisi menyebutkan PR adalah metode komunikasi untuk menciptakan citra positif dari mitra organisasi atas dasar menghormati kepentingan bersama. PR merupakan fungsi manajemen yang tujuan utamanya adalah untuk membentuk reputasi perusahaan di publik agar baik. Alat-alat humas. Alat-alat humas ada 6, yaitu 1. Iklan, 2. Pameran, 3. Media internal, 4. Fotografi, 5. Film, 6. Pers. Yang pertama yaitu iklan. Perbedaan mendasar iklan sebagai alat marketing dan iklan sebagai alat humas adalah dengan melihat pesan yang diiklankan. Selama pesan iklan berkaitan dengan produk, maka dapat dikatakan saat itu iklan merupakan media atau alat marketing. Namun, ketika iklan membawa pesan yang berkaitan dengan perusahaan, maka saat itu iklan merupakan alat atau media humas. Menurut Reynald Classic, setidaknya ada 4 jenis iklan korporat, yaitu 1. Public Relation Advertising, yaitu iklan yang ditujukan kepada masyarakat dengan tujuan menjelaskan tentang suatu hal menyangkut pelayanannya, misalnya pindahan gedung, keterlambatan pelayanan, permintaan maaf, ucapan terima kasih, dan lain-lain. Yang kedua yaitu institutional advertising. Iklan jenis ini bertujuan untuk memperkuat image atau awareness. Pesan-pesan yang disampaikan cenderung lebih filosofis, misalnya tentang kontribusi perusahaan terhadap masyarakat, tentang keberhasilan perusahaan, visi misi perusahaan, pelayanan masyarakat, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu corporate identity advertising, yaitu jenis iklan yang menampilkan beberapa identitas perusahaan yang terdiri dari grafik logo, warna identitas, nama perusahaan, dan desain fisik lainnya. Yang keempat yaitu recruitment advertising. Bentuk, ukuran, desain, penggunaan kata, dan kejujuran dalam iklan lowongan pekerjaan menjadi pertimbangan tersendiri bagi masyarakat untuk menilai reputasi perusahaan. Yang selanjutnya yaitu pameran. Selain iklan, pameran juga dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan humas. Kegiatan pameran, baik yang diadakan sendiri maupun oleh organisasi lain, merupakan ajang publikasi yang baik. Disinilah humas memanfaatkan pameran untuk memperoleh publisitas. Petugas humas melobi pejabat atau tokoh masyarakat yang diminta membuka pameran untuk mengunjungi stand perusahaannya. Hal ini diharapkan pers dapat mengabadikan foto pejabat dengan latar belakang stand pameran kita, kemudian untuk ditampilkan dalam media massa. Namun, seperti halnya iklan,
pameran juga memiliki implikasi yang buruk bagi kehumasan, yakni bila stan pameran yang dibangun tidak mencerminkan wibawa perusahaan, penjaga stan yang tidak mencerminkan kebudayaan organisasi, bahan-bahan pameran yang tidak mencerminkan kualitas produk, dan sebagainya. Yang selanjutnya yaitu media internal. Media internal atau dikenal dengan istilah majalah Ingria. Perusahaan suatu terbitan yang ditunjukkan untuk publik internal, berisi tentang beberapa informasi perusahaan, sifatnya top down maupun bottom up. Tujuannya diciptakan untuk menciptakan kondisi yang well informed dan membina loyalitas antara karyawan dengan perusahaan. Yang selanjutnya yaitu fotografi. Dalam humas, foto sangat diperlukan sebagai bahan publikasi, laporan, berita, iklan, maupun untuk kepentingan arsip atau dokumentasi. Foto-foto ini diambil oleh fotografer yang profesional dengan sutradara seorang humas yang terlatih. Humas harus tetap mengambil kemudi dalam hal pengambilan dan penyimpanan foto ini tentu ada alasannya. Karena bagaimanapun, foto yang digunakan untuk keperluan publikasi maupun yang lain mestinya tidak boleh bertentangan dengan terjaganya image perusahaan. Yang selanjutnya yaitu film. Film bagi humas merupakan media komunikasi, instruksi, riset, dan sebagainya. Melalui film, humas dapat menyampaikan pesan-pesannya. Tidak hanya film dokumenter, film cerita pun merupakan media yang efektif. Semuanya mengajak masyarakat untuk memaklumi kelemahan-kelemahan profesionalnya, menghargai kejujuran, dan bertepuk tangan atas pengorbanannya. Artinya, kembali tujuan film itu adalah bentuk image positif. Dan yang terakhir yaitu pers, termasuk dalam kelompok media massa, adalah radio, televisi, surat kabar, majalah, dan buku. Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan humas dalam hubungan ini adalah jumpa pers dan press tour press sleeping. Ada banyak keuntungan melakukan kegiatan berhubungan dengan pers. Tidak hanya memperoleh publisitas bila termuat di media mereka, melainkan humas juga dapat memposisikan pers sebagai sumber informasi dan evaluasi. Sekian penjelasan tentang alat-alat PR. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.